Selamat pagi Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, baik yang hadir di St. Regis Jakarta maupun yang hadir secara online, anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, serta para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk atau yang selanjutnya disebut sebagai perseroan, serta para hadirin yang kami hormati. Selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti rapat umum pemegang saham tahunan 2025 Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin 2 Juni 2025. Rapat umum pemegang saham tahunan 2025 Perseroan atau yang selanjutnya disebut sebagai rapat ini diadakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau yang selanjutnya disebut sebagai POJK 15. Dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik atau yang selanjutnya disebut sebagai POJK 16, serta mengacu pada tata tertib rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara dan telah kami bagikan kepada pemegang saham dan juga tersedia pada situs web perseroan www.adarominerals.id. Sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 POJK 15, saya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat tertanggal 30 Mei 2025 akan bertindak sebagai pimpinan rapat. Pemegang saham yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat gambaran umum kondisi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Perseroan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 3 Januari 2022 dengan kode saham ADMR. Perseroan merupakan anak perusahaan dari PT Alamtri Resources Indonesia Tbk atau yang selanjutnya disebut sebagai Alamtri, yang berfokus pada bisnis pertambangan batubara, metalurgi, dan pengolahan mineral untuk mendukung transisi grup Alamtri ke bisnis yang lebih berkelanjutan. Transisi global menuju ekonomi hijau memerlukan berbagai produk mineral, termasuk baja dan aluminium. Produk batubara metalurgi perseroan merupakan salah satu komponen utama dalam produksi baja. Selain itu, smelter aluminium di Kalimantan Utara yang sedang dibangun dan dikembangkan oleh anak perusahaan perseroan juga merupakan salah satu inisiatif perseroan dalam mendukung program hilirisasi mineral pemerintah Indonesia. Di tengah tantangan pasar yang dihadapi, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2024. Perkembangan ekonomi hijau memberikan peluang pertumbuhan bagi perseroan, dan kami berupaya untuk menyelaraskan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola pada kegiatan usaha perseroan. Langkah ini tidak hanya memitigasi risiko,
namun juga membuka peluang untuk pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang dan mempertahankan resiliensi perseroan. Pemegang saham yang terhormat, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Christian Ariano Rahmat selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham terkait penyelenggaraan rapat ini. Untuk itu kepada Bapak Christian Ariano Rahmat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan ketentuan POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan beberapa hal terkait penyelenggaraan rapat ini, yaitu sebagai berikut. 1. Menyampaikan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20 Maret 2025, dan 2. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 27 Maret 2025, melakukan pemanggilan rapat pada tanggal 22 April 2025, serta melakukan pemanggilan ulang rapat pada tanggal 9 Mei 2025 melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web elektronik General Meeting System KSEI atau selanjutnya disebut EC KSEI. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan rapat ini. Terima kasih Bapak Christian Ariano Rahmat. Pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan pemanggilan dan pemanggilan ulang rapat yang telah dilakukan oleh Direksi Perseroan masing-masing pada tanggal 22 April 2025 dan 9 Mei 2025, mata acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024. 2. Menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024. 3. Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku 2025. 4. Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. 5. Perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 6. Perubahan nama perseroan, dan 7. Penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Setelah penjelasan setiap mata acara rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan melaksanakan hak suaranya dengan tata cara sebagai berikut. 1. Sesuai penjelasan pada pemanggilan rapat yang telah dilakukan perseroan, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat melalui email ke korsek@adarominerals.id. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara rapat dan akan dimasukkan ke dalam risalah rapat. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir pertanyaan yang sudah diisi lengkap dengan mencantumkan mata acara rapat, nama pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham,
jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya, petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara online dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom chat pada platform Isi Kesei. Selanjutnya, petugas kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat. Pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang relevan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat atau notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat atau notaris tidak relevan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. 2. Berdasarkan ketentuan pasal 40 POJK 15 dan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Perhitungan pemungutan suara atas setiap mata acara rapat akan dihitung berdasarkan jumlah suara setuju, tidak setuju, maupun blanko atau abstain yang telah disampaikan oleh pemegang saham baik secara langsung dalam rapat menggunakan kartu suara yang telah dibagikan maupun secara elektronik melalui platform Isi Kesei atau melalui kuasa pemegang saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik maupun surat kuasa konvensional. Pemegang saham yang hadir secara fisik dipersilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan kartu suara yang telah diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan mencantumkan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan jumlah suara setuju, suara tidak setuju, atau suara blanko atau abstain. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan kepada notaris. Notaris akan menghitung seluruh jumlah suara setuju, tidak setuju, dan blanko atau abstain. Kemudian menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham yang kami hormati, sebelum kita memulai acara rapat, izinkanlah saya menanyakan kepada Bapak Notaris mengenai jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, serta apakah jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir tersebut telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat dan oleh karenanya rapat dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat. Kepada Bapak Notaris saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Sama gue juga. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ketentuan quorum untuk penyelenggaraan rapat ini adalah sebagai berikut. Sesuai ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 huruf A poin 1 Anggaran Dasar Perseroan,
Quorum kehadiran pemegang saham dalam rapat untuk mata acara pertama sampai dengan kelima rapat adalah lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, hadir atau diwakili dalam rapat. Kemudian sesuai ketentuan pasal 42 huruf A POJK 15 dan pasal 13 ayat 3 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, quorum kehadiran pemegang saham dalam rapat untuk mata acara ke-6 dan ke-7 rapat adalah paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, hadir atau diwakili dalam rapat. Setelah memeriksa kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham, serta keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat berjumlah 37.775.351 saham atau mewakili 90,701% dari 40.882.331.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya rapat. Dengan demikian, ketentuan mengenai quorum kehadiran untuk seluruh mata acara rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah serta mengikat. Demikian saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan rapat ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan kesimpulan Bapak Notaris bahwa rapat ini telah memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait, sehingga rapat ini dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan serta mengikat. Maka rapat ini saya nyatakan dibuka secara resmi pada pukul 9.47 WIB. Para pemegang saham yang terhormat, untuk jalannya rapat, kami serahkan kepada Presiden Direktur Perseroan dan kepada Bapak Christian Ariano Rahmat. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Pemegang saham yang terhormat, marilah kita memasuki mata acara pertama rapat hari ini, yaitu persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024. Mata acara pertama rapat akan diawali dengan penjelasan mengenai kinerja perseroan selama tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Gunawan selaku Direktur Perseroan. Kepada Bapak Heri, saya persilahkan. Terima kasih Pak Christian Ariano Rahmat. Pemegang saham yang kami hormati, saya akan menyampaikan secara singkat kinerja perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perseroan berhasil mencapai kinerja yang memuaskan di tahun 2024, walaupun di tengah kondisi pasar yang sulit. Volume produksi meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 6,63 juta ton di tahun 2024. Dengan penjualan mencapai 5,62 juta ton atau naik 26% dari tahun 2023. Pencapaian ini melebihi target volume penjualan yang ditetapkan di kisaran 4,9 juta sampai 5,4 juta ton di awal tahun 2024. Sementara volume overburden removal di tahun 2024 tercatat 23,55 juta BCM yang menghasilkan nisbah kupas atau strip ratio sebesar 3,55 kali. Overburden removal meningkat 26% pada tahun 2024 seiring dengan pertumbuhan produksi. Harga jual rata-rata atau ASP pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 16% seiring dengan penurunan harga batubara metalurgi. Namun kami berhasil mengimbangi penurunan tersebut dengan peningkatan volume penjualan sehingga pendapatan usaha meningkat 6% menjadi 1,15 miliar dolar. Perseroan membuka EBITDA operasional sebesar 580,6
juta dolar dan laba inti sebesar 445,38 juta dolar pada tahun 2024 yang didorong oleh kenaikan volume penjualan. Pencapaian ini mencerminkan kinerja bisnis inti yang solid serta keunggulan operasional. Belanja modal mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2023, mencapai 405,68 juta dolar. Belanja modal terutama digunakan untuk konstruksi smelter aluminium oleh PT Kalimantan Aluminium Industry yang selanjutnya disebut KAI dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur oleh PT Maruai Coal. Pada tahun 2024, tujuan penjualan batubara terbesar adalah ke pasar domestik seiring dengan pertumbuhan permintaan dari pelanggan domestik di tahun 2024. Tujuan ekspor didominasi negara-negara di Asia, antara lain ke Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India yang merupakan negara-negara utama penghasil baja. Kami merupakan perusahaan batubara metalurgi terbesar yang aktif beroperasi dengan produk hard coking coal dan semi-soft coking coal. Produk batubara metalurgi kami merupakan produk hard coking coal pertama di Indonesia dan memiliki karakteristik yang unggul, yaitu kandungan abu yang sangat rendah dan fosfor yang rendah. Perseroan senantiasa mengedepankan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG dalam menjalankan kegiatan usahanya. Program-program ESG yang kami jalankan selaras dengan program-program ESG dari Alamtri. Kami juga senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja perseroan dalam bidang ESG. Untuk mendukung aspirasi grup Alamtri menjadi bigger and greener, perseroan mendukung inisiatif hilirisasi mineral pemerintah melalui pembangunan smelter aluminium di Kalimantan Utara. Smelter tahap pertama dengan kapasitas 500.000 ton saat ini sedang dalam tahap konstruksi dan diperkirakan akan memulai proses COD pada akhir tahun 2025. Kedepannya, perseroan meyakini fundamental industri batubara metalurgi akan tetap solid, ditopang oleh kebutuhan terhadap batubara metalurgi sebagai bahan baku utama dalam produksi baja. Prospek permintaan positif terhadap baja didukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan aktivitas industri, urbanisasi dan perkembangan ekonomi hijau juga akan terus menopang permintaan batubara metalurgi. Demikian laporan singkat mengenai kinerja perseroan yang dapat saya sampaikan mewakili Direksi Perseroan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Aryo untuk meneruskan jalannya rapat. Terima kasih Bapak Heri Gunawan. Selanjutnya marilah kita mendengarkan laporan pengawasan Dewan Komisaris kepada pemegang saham perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Effendi selaku Komisaris Independen Perseroan. Kepada Bapak Muhammad Effendi kami persilahkan. Terima kasih Bapak Christian Aryono Rahmat. Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang dijelaskan dalam Charter Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 26 Desember 2022, serta memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan perseroan sampai ke tingkat kepatuhan tertinggi pada seluruh tingkatan organisasi. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Perseroan dibantu oleh Komite Audit Perseroan yang terus berperan aktif dalam memantau kinerja perseroan dan terus mengembangkan struktur tata kelola perusahaan yang baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Komite Audit Perseroan yang telah membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui rencana kerja tahunan perseroan dan laporan tahunan perseroan, menerima laporan dari Komite Audit Perseroan atas hasil evaluasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan, firma anggota jaringan Global PricewaterhouseCoopers atau PwC di Indonesia
untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024. Menetapkan jumlah honorarium untuk kantor akuntan publik tersebut beserta persyaratan lainnya. Menetapkan dan menyetujui honorarium atau gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bersama-sama dengan direksi mengevaluasi kinerja operasional dan keuangan perseroan, memantau perkembangan pasar terkini, dan mengawasi kinerja direksi perseroan. Demikian disampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Christian Ariano Rahmat untuk meneruskan jalannya rapat. Kepada Bapak Christian Ariano Rahmat, saya persilahkan. Terima kasih Pak Effendi. Pada mata acara rapat pertama, diusulkan agar rapat 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024 mengenai kegiatan dan pengurusan perseroan untuk tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Kedua, mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, SE CPA dari Kantor Akuntan Publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan. Firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers PwC di Indonesia. Sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Februari 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dengan disetujuinya laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024, serta disahkannya laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau equity at the charge kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan, pengurusan, dan pengawasan selama tahun buku 2024. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat, pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan formulir pertanyaan tersebut. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara online dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat platform IC-Kesei. Selanjutnya, petugas kami akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara pertama rapat. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun online jika ada. Baik, terima kasih Pak Aryo. Berikut kami sampaikan satu pertanyaan dari pemegang saham yang disampaikan melalui platform IC-Kesei dari Bapak John Hanso Sinaga untuk agenda pertama. Pertanyaannya adalah 1. Aset segmen metal atau smelter sudah mencapai 31% dari total aset perseroan. Posisi aset metal sekarang berapa persen dari total rencana investasi smelter? Tahapan-tahapan apa saja yang masih perlu dilakukan sampai fase 1 berproduksi? Saya ulangin, aset segmen metal atau smelter sudah mencapai 31% dari total aset perseroan. Posisi aset metal sekarang berapa persen dari total rencana investasi smelter? Tahapan-tahapan apa saja yang masih perlu dilakukan sampai fase 1 berproduksi? Kemudian pertanyaan kedua juga dari Bapak John Hanso Sinaga dengan pertanyaan,
komitmen pengiriman batu bara per 31 Desember 2024 sebanyak 2,52 juta ton. Ini dalam kurung lebih rendah dibandingkan 31 Desember 2023 yang sebanyak 3,75 juta ton. Pertanyaannya, apakah hal ini merefleksikan penjualan tahun 2025 akan lebih rendah secara year on year? Saya ulangin, komitmen pengiriman batu bara per 31 Desember sebanyak 2,52 juta ton, lebih rendah dibandingkan 31 Desember 2023 yang sebanyak 3,75 juta ton. Apakah hal ini merefleksikan penjualan tahun 2025 akan lebih rendah year on year? Demikian pertanyaan pertama, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, saya nanti minta tolong Bapak Wito, mungkin dibantu Pak Heri untuk menjawab. Dan pertanyaan kedua, Bapak Henry Tan, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Christian Ariano Rahmat. Terima kasih kepada Bapak John yang telah memberikan pertanyaan. Terkait pertanyaan nomor 1, aset segmen metal smelter di Kalimantan Utara ini, kita saat ini sudah mencapai sekitar 40-50% daripada total aset PT KAI. Untuk tahapan apa saja yang masih perlu dilakukan sampai fase 1 berproduksi, kita saat ini sedang melakukan instalasi untuk busbar yang merupakan komponen utama untuk smelter aluminium. Di samping itu kita juga sedang memastikan untuk listrik daripada PLTU yang memberikan support electricity terhadap smelter ini berjalan ya. Dan rencananya dari 2 pembangkit yang sedang diproduksi saat ini, dikonstruksi saat ini akan mulai berproduksi sekitar bulan Oktober dan November. Sehingga pada bulan Desember tahun ini direncanakan kita akan memulai proses produksi aluminium smelter kita yang pertama dengan 72 pots yang pertama. Jadi sekitar 20% daripada total 500.000 tons per tahun produksi aluminium kita akan mulai berproduksi di akhir tahun ini. Sampai bertahap akan berlanjut sampai di sekitar bulan September, Oktober tahun depan untuk full produksi 500.000 tons per tahun. Demikian mungkin penjelasannya. Untuk pertanyaan kedua, saya persilakan Pak Henry. Terima kasih Pak Wito. Pak John, terima kasih untuk pertanyaannya mengenai komitmen penjualan atau pengiriman batu bara per akhir tahun 31 Desember 2024 memang lebih sedikit, namun hal ini tidak merefleksikan bahwa produksi atau penjualan kita di tahun 2025 ini akan lebih rendah. Jadi memang itu sejalan dengan strategi perusahaan ya untuk meningkatkan produksi dan penjualan di tahun ini. Namun memang komitmen itu sejalan dengan biasanya itu enggak cuma setahun, tapi kita lebih memilih strategi produksi dan penjualan untuk jangka panjang sehingga bisa saja ini overlap dengan tahun-tahun ke depan. Sehingga memang di dalam pencatatan per akhir tahun 31 Desember 2024 terlihat lebih rendah. Demikian jawaban kami, terima kasih. Terima kasih Pak Wito dan Pak Henry. Saya lanjutkan, Pak Notaris. Ya. Baik Pak Aryo, dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada lagi pertanyaan Pak. Rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara pertama rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kami persilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap.
Selanjutnya kami minta Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara dan membacakan hasilnya. Baik, terima kasih Bapak Christian Ariano Rahmat. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara pertama rapat ini adalah sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 229.229.500 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau memberikan suara blanko atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14.200 saham atau 0,000% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebanyak 37.080.761.151 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 huruf A poin 3 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Christian Ariano Rahmat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara pertama rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara pertama rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Notaris, maka dengan ini rapat memutuskan 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024 mengenai kegiatan dan pengurusan perseroan untuk tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Kedua, mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar. Bapak Daniel Kohar SE CPA dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi Rianto dan rekan, firma anggota jaringan Global PricewaterhouseCoopers PwC di Indonesia. Sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Februari 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dengan disetujuinya laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024 serta disahkannya laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau acquit at the charge kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kita memasuki mata acara kedua rapat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024. Merujuk pada penjelasan kami melalui mata acara pertama rapat, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan adalah sebesar 436.856.873 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya terhadap laba bersih untuk tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan tersebut diusulkan kepada pemegang saham sebagai berikut. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2024 yang berjumlah sebesar 436.856.873
$656.873 Amerika Serikat untuk digunakan sebagai berikut. Sejumlah $4.366.569 Amerika Serikat akan dimasukkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perpu Nomor 2 Tahun 2022, sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang. 2. Sejumlah $120 juta Amerika Serikat akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham. Yeay. Dengan pelaksanaannya memberikan wewenang mutlak kepada direksi perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan direksi perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan pembayaran dividen tunai, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut. Direksi perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. Ketiga, sejumlah 312.290.304 dolar Amerika Serikat akan dimasukkan sebagai laba ditahan perseroan. Para pemegang saham yang kami hormati, demikianlah pertimbangan serta usulan mengenai penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2024. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online jika ada. Terima kasih Bapak Christian Aryono Rahmat. Dapat kami sampaikan bahwa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Rapat dapat dilanjutkan Pak. Terima kasih. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara kedua rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan rapat, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kami persilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Selanjutnya kami minta Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Christian Aryono Rahmat. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara kedua rapat ini yaitu sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 229.229.500 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau memberikan suara blanko atau abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 200 saham atau 0,000% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebanyak 37.775.151 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 huruf A poin 3 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Christian Ariano Rahmat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara kedua rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara kedua rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh notaris, maka dengan ini rapat memutuskan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Indo Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berjumlah sebesar 434.656.873 dolar Amerika Serikat untuk digunakan sebagai berikut. 1. Sejumlah 4.366.569 dolar Amerika Serikat akan dimasukkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu Nomor 2 tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 menjadi undang-undang. 2. Sejumlah 120 juta dolar Amerika Serikat akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham perseroan. Dalam pelaksanaannya memberikan wewenang mutlak kepada direksi perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan direksi perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan pembayaran dividen tunai, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut. Direksi perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. Ketiga, sejumlah 312.290.304 dolar Amerika Serikat akan dimasukkan sebagai laba ditahan perseroan. Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara ketiga rapat, yaitu penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2025. Atas nama Direksi Perseroan, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Daniel Kohar SE CPA dan kantor akuntan publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers PwC Indonesia atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024. Selanjutnya, pada masa acara rapat ini diusulkan untuk menunjuk kembali kantor akuntan publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan, firma anggota jaringan Global PricewaterhouseCoopers PwC di Indonesia, dan menunjuk akuntan publik Firman Sabah Balat CPA yang akan bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit laporan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan
dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan surat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 21 April 2025 atau penggantinya jika terjadi perubahan yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun online jika ada. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Christian Aryono Rahmat. Dapat kami sampaikan bahwa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Rapat dapat dilanjutkan Pak, terima kasih. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara ketiga rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kami persilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Selanjutnya kami minta Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. Baik, terima kasih Bapak Christian Aryono Rahmat. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara ketiga rapat ini adalah sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 229.243.400 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 PUJK 15 dan pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 200 saham atau 0,000% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, para pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebanyak 37 juta, saya ulangin, 37 miliar, 80 juta, 775.151 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C PUJK 15 dan pasal 13 ayat 2 huruf A poin 3 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Christian Aryono Rahmat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara ketiga rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara ketiga rapat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh notaris, maka dengan ini rapat memutuskan menyetujui untuk menunjuk kembali kantor akuntan publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers PwC di Indonesia, dan menunjuk akuntan publik Firman Sabah Balat CPA yang akan bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan surat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 21 April 2025 atau menggantinya jika terjadi perubahan yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara keempat rapat, yaitu penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. Pada mata acara rapat ini diusulkan agar rapat menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun online jika ada. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Christian Ariano Rahmat. Dapat kami sampaikan bahwa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara keempat rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kami persilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Selanjutnya kami minta Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Christian Ariano Rahmat. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara keempat rapat ini adalah sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 229.228.600 saham, di mana sesuai ketentuan pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau memberikan suara blanko atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 335.200 saham atau 0,000% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebanyak 37.080.440.151 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 huruf A poin 3 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Christian Ariano Rahmat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara keempat rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara keempat rapat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh notaris, maka dengan ini rapat memutuskan menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. Mata acara kelima rapat. Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara kelima rapat, yaitu
perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Atas nama Perseroan, kami mengucapkan terima kasih kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berikut ini atas segala upaya dan sumbangan tenaga serta pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjalankan pengurusan dan atau pengawasan Perseroan, yaitu 1. Bapak Budi Bowo Leksono sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 September 2021. Kedua, Bapak Lilukman sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 September 2021. Ketiga, Bapak Julius Aslan sebagai anggota Komisaris Perseroan sejak tanggal 14 Mei 2024. Dan keempat, saya Christian Ariano Rahmat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tanggal 26 April 2022. Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 2 dan pasal 20 ayat 7, Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 3 ayat 1 dan pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33 POJK 04 2014 tentang direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik, anggota direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya, berikut kami tampilkan profil dari calon anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat. Sebagaimana telah tersedia pada bahan mata acara rapat yang kami sampaikan pada tanggal 9 Mei 2025 melalui situs web Perseroan. Bapak Iwan Dewono Budi Yuwono sebagai calon Presiden Direktur Perseroan. Kepada Bapak Iwan, kami persilakan untuk berdiri. Demikian profil Bapak Iwan, bisa dilihat di slide presentasi. Kemudian Bapak Michael William P. Suryajaya sebagai calon Komisaris Perseroan. Kepada Bapak Michael, kami persilahkan untuk berdiri. Dapat dilihat profil Bapak Michael di layar. Kemudian yang ketiga, Ibu Lindawati Gani sebagai calon Komisaris Independen Perseroan. Kepada Ibu Linda, kami persilahkan untuk berdiri. Dengan demikian, pada mata acara kelima rapat ini diusulkan agar rapat 1. Menyetujui perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini terdiri dari Presiden Direktur Christian Ariano Rahmat, Wakil Presiden Direktur Iwan Dewono Budi Yuwono, Direktur Henry Tamrin, Direktur Heri Gunawan, Direktur Toto Asharianto, Direktur Wito Krisna Hadi, kemudian Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Garibaldi Thohir, Komisaris M. Syah Indra Aman, Komisaris Lilukman, Komisaris Julius Aslan, Komisaris Independen Muhammad Effendi, Komisaris Independen Dr. Andes Budi Bowo Leksono menjadi sebagai berikut. Presiden Direktur Iwan Dewono Budi Yuwono, Direktur Henry Tamrin, Direktur Heri Gunawan, Direktur Toto Asharianto, Direktur Wito Krisna Hadi. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Garibaldi Thohir, Komisaris Michael William Suryajaya, Komisaris
M. Syah Indra Aman, Komisaris Independen Insinyur Muhammad Effendi, Komisaris Independen Lindawati Gani. Terhitung sejak ditutupnya rapat ini, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026, dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, equit at the charge, kepada 1. Bapak Christian Ariano Rahmat dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan. 2. Bapak Iwan Dewono Budiono dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan. 3. Bapak Lee Lukman dan Bapak Julius Aslan dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Perseroan. Dan 4. Bapak Dr. Andes Budi Bowo Leksono dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta atas seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya masing-masing selama masa jabatan sebagai anggota direksi atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Usulan tersebut telah memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi nominasi dan remunerasi perseroan. Berdasarkan surat rekomendasi perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30 Mei 2025. Kedua, memberikan wewenang mutlak kepada direksi perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan direksi perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris. Memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun online jika ada. Bapak Christian Ariano Rahmat, dapat kami sampaikan bahwa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara kelima rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kami persilahkan untuk mengisi kartu yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Selanjutnya kami minta Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. Baik,
Terima kasih atas waktunya Bapak Christian Ariano Rahmat. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara kelima rapat ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 229.228.600 saham. Di mana sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 900.853.165 saham atau 2,429% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, para pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebanyak 36.179.922.186 saham atau 97,570% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 huruf A poin 3 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Christian Ariano Rahmat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara kelima rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara kelima rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Notaris, maka dengan ini rapat memutuskan 1. Menyetujui perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini terdiri dari Presiden Direktur Christian Ariano Rahmat, Wakil Presiden Direktur Iwan Dewono Budi Yuwono, Direktur Henry Tamrin, Direktur Heri Gunawan, Direktur Toto Asarianto, Direktur Wito Krisna Hadi, Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Garibaldi Thohir, Komisaris M. Syah Indra Aman, Komisaris Li Lukman, Komisaris Julius Aslan, Komisaris Independen Insinyur Muhammad Effendi, Komisaris Independen Dr. Andes Budi Bowo Leksono menjadi sebagai berikut. Direksi, Presiden Direktur Iwan Dewono Budi Yuwono, Direktur Henry Tamrin, Direktur Heri Gunawan, Direktur Toto Asarianto, Direktur Wito Krisna Hadi. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Garibaldi Thohir, Komisaris Michael William P. Suryajaya, Komisaris M. Syah Indra Aman, Komisaris Independen Insinyur Muhammad Effendi, Komisaris Independen Lindawati Gani. Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya equate at the charge kepada 1. Bapak Christian Ariano Rahmat dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, 2. Bapak Iwan Dewono Budi Yuwono dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, 3. Bapak Li Lukman dan Bapak Julius Aslan dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Perseroan, dan 4. Bapak Dr. Andes Budi Bowo Leksono dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta atas seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya masing-masing selama masa jabatan sebagai anggota direksi atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Memberikan wewenang mutlak kepada direksi perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan direksi perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut. Termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris.
memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. Mata acara ke-6 rapat. Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara ke-6 rapat, yaitu perubahan nama perseroan. Dapat kami sampaikan kepada pemegang saham, nama perseroan dari sebelumnya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk akan diubah menjadi PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. Perubahan nama perseroan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan nama perseroan dengan identitas dari perusahaan induk, yaitu PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. Sesuai dengan penjelasan tersebut, pada mata acara ke-6 rapat ini diusulkan agar rapat 1. Menyetujui perubahan nama perseroan dari sebelumnya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk menjadi PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 anggaran dasar perseroan menjadi nama perseroan. Kedua, memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaannya perubahan nama perseroan tersebut. Termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait perubahan nama perseroan tersebut dalam akta notaris sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar perseroan. Memilih dan menentukan perubahan nama lain perseroan apabila diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun online jika ada. Terima kasih atas waktunya Bapak Christian Aryono Rahmat. Dapat kami sampaikan bahwa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih Pak. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara ke-6 rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kami persilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Selanjutnya kami minta Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. Baik, terima kasih Bapak Christian Aryono Rahmat. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara ke-6 rapat ini adalah sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 229.242.700 saham, di mana sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 200 saham atau 0,000% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, para pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebanyak 37.080.700.000
775.151 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 42 huruf B POJK 15 dan pasal 13 ayat 3 huruf B Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Christian Ariano Rahmat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara ke-6 rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara ke-6 rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris, para pemegang saham yang terhormat. Demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Notaris, maka dengan ini rapat memutuskan 1. Menyetujui perubahan nama perseroan dari sebelumnya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk menjadi PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk dan dengan demikian mengubah ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi nama perseroan. Kedua, memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan perubahan nama perseroan tersebut. Termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait perubahan nama perseroan tersebut dalam akta notaris sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar perseroan, memilih dan menentukan perubahan nama lain perseroan apabila diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. Mata acara ke-7 rapat. Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara ke-7 rapat, yaitu penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Pada mata acara rapat ini diusulkan agar rapat menyetujui rencana penyesuaian terhadap salah satu kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan kode KBLI yang lebih sesuai dengan kegiatan usaha yang secara aktual dijalankan oleh perusahaan, yaitu sebagai perusahaan holding. Dalam hal ini, penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam perubahan OJK nomor 17 POJK 04 2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Karena secara aktual kegiatan usaha perseroan tidak ada yang berubah dan perseroan hanya melakukan penyesuaian terhadap kode KBLI 70100 aktivitas kantor pusat yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi kode KBLI yang lebih sesuai, yaitu KBLI 64200 aktivitas perusahaan holding. Demikian penjelasan singkat terkait dengan penyesuaian terhadap salah satu kode KBLI dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan, pada mata acara ke-7 rapat ini diusulkan agar rapat 1. Menyetujui rencana penyesuaian terhadap kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 70100 aktivitas kantor pusat yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi kode KBLI 64200 aktivitas perusahaan holding. Termasuk untuk menyesuaikan ketentuan dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan di mana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK nomor 17 POJK 04 2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Kedua,
memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka penyesuaian terhadap kode KBLI tersebut. Termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait penyesuaian terhadap kode KBLI tersebut dalam akta notaris sesuai dengan usulan penyesuaian anggaran dasar perseroan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perseroan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon kepada Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun online jika ada. Bapak Christian Aryono Rahmat, dapat kami sampaikan bahwa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Rapat dapat dilanjutkan, Pak. Terima kasih. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara ketujuh rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kami persilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Selanjutnya kami minta Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Christian Aryono Rahmat. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara ketujuh rapat ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 229.243.800 saham. Di mana sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau memberikan suara blanko atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 200 saham atau 0,000% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, para pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebanyak 37.080.775.151 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 42 huruf B POJK 15 dan pasal 13 ayat 3 huruf B Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Christian Aryono Rahmat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara ketujuh rapat ini. Sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara ketujuh rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh notaris, maka dengan ini rapat memutuskan 1. Menyetujui rencana penyesuaian terhadap kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 70100 aktivitas kantor pusat yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi kode KBLI 64200 aktivitas perusahaan holding, termasuk untuk menyesuaikan ketentuan dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan di mana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17 POJK 04 2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Kedua, memberikan wewenang mutlak kepada direksi perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan direksi perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka penyesuaian terhadap kode KBLI tersebut. Termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait penyesuaian terhadap kode KBLI tersebut dalam akta notaris sesuai dengan usulan penyesuaian anggaran dasar perseroan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, direksi perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. Para pemegang saham yang kami hormati, mengingat mata acara ketujuh ini merupakan mata acara terakhir rapat, maka selanjutnya rapat ini kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Kepada Bapak Muhammad Effendi kami persilahkan. Pemegang saham serta hadirin yang kami hormati. Oleh karena seluruh mata acara rapat telah dibahas, maka kami akan minta bantuan Bapak Notaris untuk membacakan keputusan yang telah dicapai dalam rapat ini. Kepada Bapak Notaris kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat dan para pemegang saham sekalian. Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat hari ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mata acara pertama rapat dengan suara terbanyak. 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024 mengenai kegiatan dan pengurusan perseroan untuk tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, SE, CPA dari Kantor Akuntan Publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan. Firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers atau PwC di Indonesia. Sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Februari 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dengan disetujuinya laporan tahunan tersebut untuk tahun buku 2024 serta disahkannya laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau equity added charge kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024. 2. Untuk mata acara kedua rapat dengan suara terbanyak menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2024 yang berjumlah sebesar $436.656.873 Amerika Serikat untuk digunakan sebagai berikut. 1. Sejumlah $4.366.569 Amerika Serikat akan dimasukkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dalam kurung Perpu Nomor 2 Tahun 2022, sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang. 2. Sejumlah $120 juta Amerika Serikat akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham perseroan. Dalam pelaksanaannya, memberikan wewenang mutlak pada direksi perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan
dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan direksi perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan pembagian atau pembayaran dividen tunai, termasuk namun tidak terbatas menetapkan jadwal dan tata cara pembagian atau pembayaran dividen tunai, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, direksi perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. 3. Sejumlah $312.290.304 Amerika Serikat akan dimasukkan sebagai laba di tangan perseroan. 3. Untuk mata acara ketiga rapat dengan suara terbanyak menyetujui untuk menunjuk kembali kantor akuntan publik Rintis, Jumadi, Rianto, dan rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers, PwC di Indonesia, dan menunjuk akuntan publik Firman Sababalat, CPA, yang akan bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sesuai dengan usulan Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan surat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 21 April 2025, atau penggantinya jika terjadi perubahan yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. 4. Mata acara keempat rapat. Rapat dengan suara terbanyak menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. 5. Untuk mata acara kelima rapat dengan suara terbanyak. 1. Menyetujui perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini terdiri dari Direksi Presiden Direktur Bapak Christian Ariano Rahmat, Wakil Presiden Direktur Bapak Iwan Dewono Budi Yuwono, Direktur Bapak Henry Tamrin, Direktur Bapak Heri Gunawan, Direktur Bapak Toto Azharianto, Direktur Bapak Wito Krisna Hadi, Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Bapak Garibaldi Thohir, Komisaris Bapak M. Syah Indra Aman, Komisaris Bapak Li Lukman, Komisaris Bapak Julius Aslan, Komisaris Independen Bapak Insinyur Muhammad Effendi, Komisaris Independen Bapak Dr. Andes Budi Bowo Laksono, menjadi sebagai berikut. Direksi, Presiden Direktur Bapak Iwan Dewono Budi Yuwono, Direktur Bapak Henry Tamrin, Direktur Bapak Heri Gunawan, Direktur Bapak Toto Azharianto, Direktur Bapak Wito Krisna Hadi, Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Bapak Garibaldi Thohir, Komisaris Bapak Michael William P. Suryajaya, Komisaris Bapak M. Syah Indra Aman, Komisaris Independen Bapak Insinyur Muhammad Effendi, Komisaris Independen Ibu Lindawati Gani. Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026, dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau acquit added charge kepada 1. Bapak Christian Ariano Rahmat dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan. 2. Bapak Iwan Dewono Budi Yuwono dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan. 3. Bapak Li Lukman dan Bapak Julius Aslan dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Perseroan. Dan 4. Bapak Dr. Andes Budi Bowo Laksono dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta atas seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya masing-masing selama masa jabatan sebagai anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat ini. 2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. 6. Mata acara ke-6 rapat. Rapat sesuai dengan ketentuan quorum keputusan
1. Menyetujui perubahan nama perseroan dari sebelumnya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk menjadi PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk. Dan dengan demikian mengubah ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai nama perseroan. 2. Memberikan wewenang mutlak pada direksi perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan direksi perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan perubahan nama perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait perubahan nama perseroan tersebut dalam satu akta notaris sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar perseroan. Memilih dan menentukan perubahan nama lain perseroan apabila diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. 7. Untuk mata acara ke-7 rapat sesuai dengan ketentuan quorum pengambilan keputusan. 1. Menyetujui rencana penyesuaian terhadap Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 70100, aktivitas kantor pusat yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi kode KBLI 64200 atau aktivitas perusahaan holding, termasuk untuk menyesuaikan ketentuan dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, di mana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK nomor 17 POJK.04 tahun 2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. 2. Memberikan wewenang mutlak pada direksi perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan direksi perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka penyesuaian terhadap kode KBLI tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait penyesuaian terhadap kode KBLI tersebut dalam akta notaris sesuai dengan usulan penyesuaian anggaran dasar perseroan. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. Demikianlah keputusan-keputusan yang telah dicapai dalam rapat hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Kepada Bapak Pimpinan Rapat kami persilakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena semua mata acara rapat telah dibahas, maka dengan ini rapat secara resmi ditutup pada pukul 11.13 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan dari pemegang saham, jajaran manajemen perseroan, sekretaris perusahaan, Deputy Chief Legal Officer, Bapak Notaris, Kantor Akuntan Publik, Biro Administrasi Efek, serta seluruh panitia rapat, sehingga rapat hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan tamu undangan yang kami hormati. Dengan demikian, usai sudah rapat umum pemegang saham tahunan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk pada hari ini Senin 2 Juni 2025.